saya mendapat pemberitahuan kalau saya menjadi salah satu yang mendapatkan WCO Certificate of Merit tersebut. Saya sendiri tertarik ke dunia pemrograman sendiri dari SMP kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa Sobat Backbone sekalian. Kita ada di edisi perdana podcast Bea Cukai Cirebon. Ya, setelah sekian lama dinanti-nanti akhirnya jadi juga. Untuk episode perdana ini kami kedatangan satu sosok, ya masih bukan orang jauh, masih pegawai Bea Cukai Cirebon juga, masih muda, tampan, tapi istimewa. Nah, kita sambut Mas Rahmat Hidayat. Selamat datang Mas Rahmat Hidayat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Relax? Ya. Siap. Hari ini cukup sibuk? Sebenarnya untuk hari ini low season ya, kalau di PBN. Jadi kerjaannya nggak terlalu banyak mungkin. Kalau banyak kan paling di awal bulan ataupun di semesteran terutama. Itu sibuk-sibuknya di PKCDT. Oh. Nah, Mas Rahmat ini kenapa saya bilang sosoknya istimewa? Ya. Karena di awal tahun ini ya, Mas Rahmat ini mendapatkan salah satu penghargaan yang luar biasa bergengsi, yaitu Certificate of Merit dari WCO. Kalau nggak salah itu karena telah memberikan pelayanan yang luar biasa bagi pengguna jasa. Betul ya Mas Rahmat ya? Iya, betul. Kalau yang terlampir di sertifikatnya begitu. Bisa diceritakan bagaimana bisa Mas Rahmat mendapatkan penghargaan yang saya sendiri ini sudah sekian puluh tahun ya menjadi pegawai Bea Cukai, ya belum pernah nih Mas Rahmat malah bisa duluan. Nah, bisa di-share ke teman-teman Sobat Backbone. Jadi terutama untuk menerima WCO Certificate of Merit pada tahun 2022 itu kan juga kebetulan temanya mengenai teknologi. Nah, jadi saya sendiri telah membuat tiga aplikasi ya, yang dicantumkan di sertifikat itu ada Citra, Prisma, dan juga Sidadali. Untuk Citra sendiri mengenai aplikasi Cirebon Subkontrak itu aplikasi yang memudahkan untuk pelayanan perizinan subkontrak di Bea Cukai Cirebon. Kemudian subkontrak ada KB ya, kawasan berikat. Subkontrak kawasan berikat. Kemudian Prisma sendiri sebelumnya kan ada dua aplikasi terpisah, Citra dan juga Cirebon. Itu Citra yang saya buat sendiri itu tadi untuk pelayanan perizinan subkontraknya, kemudian Cirebon untuk pelayanan jaminannya. Nah, dari dua aplikasi itu tadi digabung menjadi satu Prisma. Nah, Prisma ini memberikan pelayanan pengeluaran sementara, bukan cuma kontrak saja, semua pelayanan pengeluaran sementara dan juga pemasukan sementara yang tercakup di Per 19 mengenai kawasan berikat. Dan juga digabungkan menjadi satu alur mengenai jaminan untuk pengeluaran sementara itu tadi. Karena untuk pengeluaran sementara kan perlu mementaruhkan nilai jaminannya. Nah, kemudian setelah membuat aplikasi Prisma, saya juga ditunjuk oleh Kanwil Bea Cukai Jawa Barat untuk membuat aplikasi yang namanya Sidadali. Aplikasi Sidadali ini aplikasi untuk database dan juga pembuatan penetapan kawasan berikat, gudang berikat, pusat logistik berikat, dan juga untuk database-nya itu sendiri. Dari itu tadi, kemudian saya diusulkan oleh kantor untuk memperoleh WCO Certificate of Merit. Kemudian beberapa waktu kemudian dari pengusulan tersebut saya mendapat pemberitahuan kalau saya menjadi salah satu yang mendapatkan WCO Certificate of Merit tersebut. Wah, luar biasa. Intinya Mas Rahmat nggak cuma satu aplikasi ya tadi ya, menciptakan beberapa aplikasi yang pada intinya mungkin lebih mempercepat pelayanan, memudahkan layanan ya pengguna jasa. Iya, mempermudah pelayanan dengan digitalisasi pelayanannya. Nah, berarti ini kan sistem aplikasi yang mungkin ini ya belakangan ini banyak terutama di Bea Cukai memang sangat didorong ya untuk menciptakan inovasi-inovasi yang membuat layanan kita bisa lebih cepat atau lebih mudah.
Terutama untuk aplikasi yang saat ini kondisi mungkin 2 tahun terakhir kemarin kita ada kondisi pandemi yang otomatis interaksi langsung dengan pengguna jasa juga terbatas, ya mau nggak mau kebutuhan satu media komunikasi antara pengguna jasa dengan bea cukai dituntut lebih mudah, lebih cepat gitu, makanya berkembanglah aplikasi-aplikasi ini. Nah, Mas Ahmad sendiri sebenarnya basic bisa menguasai, bisa menciptakan aplikasi ini, basicnya apa? Memang punya pendidikan khusus atau gimana gitu? Kebetulan kalau untuk pendidikan khusus mengenai pemrograman sendiri tidak ada. Jadi saya belajar pemrograman itu dari secara otodidak. Otodidak, belajar sendiri? Ya, beli buku atau kumpul sama teman-teman? Belajar online, kemudian juga pernah juga beli buku untuk belajar pemrograman. Saya sendiri tertarik ke dunia pemrograman sendiri dari SMP kalau nggak salah. Dari SMP udah mulai tertarik ke pemrograman itu sendiri. Jadi mulai SMP itu juga nyoba-nyoba gitu kan. Tapi kalau SMP kan lewat HP atau mungkin kadang juga ke warnet gitu kan untuk belum punya komputer sendiri atau apa? Ya sarana di rumah itu nggak ada. Kebetulan laptop sebenarnya juga udah ada, cuman terkadang ke warnet, terutama untuk masalah internetnya. Juga kadang ke wifi corner gitu, Telkom kan juga ada wifi corner gitu kan. Jadi kadang juga ke situ untuk mendapatkan internet, kemudian belajar dan juga praktek. Karena memang berarti dari dulu memang hobi ya, Mas Ahmad ya? Iya, bisa dibilang begitu. Emang dari dulu tertarik. Karena ada temen yang ngajak, ada komunitas, atau memang tiba-tiba ngelihat apa gitu, wah saya senang sama ini. Biasanya kalau aplikasi itu orang dari game ya, wah ini game nih enak, saya pengen bikinnya seperti ini. Nah kalau Mas Ahmad ini, apa yang membuat pertama kali bisa terlintas suka sama dunia kalau aplikasi? Dari teman sih sebenarnya nggak bener-bener ada teman yang emang tertarik banget pemrograman saat SMP itu tadi. Saat SMP itu tadi nggak ada teman yang satu sama tertarik dengan punya hobi yang sama gitu ya. Enggak juga sebenarnya, tapi entah kenapa waktu itu saat ya mungkin Facebookan gitu kan, tahu-tahu tertarik gitu, tertarik tentang teknologi pertamanya kan teknologi, terus setelah tahu teknologi itu jadi tertarik ke pemrograman secara khususnya. Itu tahun berapa sih Mas Ahmad? Untuk tahunnya sendiri berarti tahun sekitar mungkin 2013 mungkin 13. Oh 13 ya? Iya kurang lebih. SMP itu ya? Iya, berarti masih muda nih, udah ketahuan. 13 mungkin. Umurnya udah ketahuan nih Mas Ahmad. Berapa sih sekarang nih? Sekarang tempatnya? Berarti tahun ini berarti menginjak ke 23 berarti. Masih 23 tahun ya? Iya, ke 23. Ya, SMP di mana? Di Semarang? SMP-nya di Salatiga. Salatiga? Iya. Ternyata nyampe juga teknologi ke sana ya. Iya. Tapi luar biasa lah. Tadi sampai ke warnet cari-cari internet gitu ya, cari-cari kuota. Ya, mungkin karena dorongan senang hobi gitu jadi lebih mudah kali ya. Tapi sama sekali nggak ada misalnya kursus atau ikut apa gitu yang bisa menambah kemampuannya Mas Ahmad. Kalau kursus sendiri sih enggak, saya ingat saya nggak pernah ikut kursus terutama tentang pemrograman gitu, enggak. Mungkin baru kursus itu justru pas kerja ini kan ada semacam Digital Talent Scholarship dari Kominfo kan pernah di share di sini dan juga saya pernah ikut. Jadi ya tapi sebatas penambahan kemampuan ya, mungkin dari sebelum masuk pun udah ya, karena dari SMP sudah menguasai juga ya. Iya, sebenarnya juga kursus yang saya jalanin itu beda bahasa pemrograman dari yang saya bisa. Jadi mungkin saya sekedar tahu basicnya dari itu tadi saat itu ikut di Digital Talent Scholarship tadi. Wah, nah berarti, nah sekarang kita bahas masa kecil Mas Ahmad nih ya, dari SMP di Salatiga, terus sampai di sini di Bea Cukai, bisa sharing sedikit Mas Ahmad. Lahir dulu di mana? Di Salatiga? Lahir di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Tuntang tepatnya. Ya, di Tuntang. Tuntang ya, Kecamatan Tuntang. Terus sekolah SD di sana. SD di desa saya sendiri, SD Lopait namanya, SD Lopait. Kemudian ke SMP dan juga SMA-nya itu di Salatiga. Kebetulan SMP dan SMA saya itu di satu jalan yang sama. Jadi sebelahan SMP 2 sama SMA 3. Tapi itu nggak jauh dari rumah
Mas Ahmad tinggal? Enggak, mungkin sekitar 15 menit. Oh, masih Kalau dekat ya? kilonya mungkin 7 kilo, 7 kilo. Oh, jadi nggak perlu kos di Salatiga ya, walaupun Enggak, memang di Tuntang. tiap hari pulang pergi. Terus bisa masuk bea cukai? Untuk bea cukai sendiri berarti kan saya masuk ke SMA, terus Yeah. SMA itu saya dikasih tahu oleh bapak saya, kemudian untuk daftar di STAN. Gitu. Pas saat itu diberitahu masuk STAN itu sebenarnya saya juga belum begitu tahu apa itu bea cukai, itu nggak ada gambaran sama sekali sebenarnya. Malah saya ke STAN itu mikirnya akuntansi, karena kan sekolah tinggi akuntansi negara kan dulu kan yang STAN itu kepanjangannya masih itu belum jadi PKN STAN gitu kan. Terus setelah lulus SMA gitu kan, saya ya coba aja langsung daftar gitu kan. Tapi saya daftarnya ke PKN STAN itu juga nggak daftar ke kuliah yang lain. SBMPTN, SNMPTN nggak lolos, SBMPTN itu nggak daftar. Jadi cuman daftar di STAN. Gitu. Satu-satunya ya pilihan Ya, itu. terus daftar di STAN. Sebenarnya bea cukai sendiri saya taruh di pilihan, kan saat saya daftar itu ngurutin semua jurusan yang ada dari 1 sampai terakhir itu semua dipilih, cuma diurutin. Oh, urutan prioritasnya ya? Ya, urutan prioritas mana jurusan mana yang paling dipinginin sama yang enggak, sama prioritas terakhir. Nah, sebenarnya bea cukai ini termasuk saya taruh di prioritas urutan-urutan terakhir sebenarnya. Oh. Jadi saya daftar itu tahap pertama mungkin sekitar 130.000 atau 100 berapa gitu pendaftarnya. Kemudian lolos ke tahap 2 itu sisa 20.000, sekitar 20.000. Nah, tahap 2 itu kesehatan ya, tes kesehatan, lari, terus dan juga medical check up gitu. Kemudian sampai ke tahap terakhir itu TKD itu sisa 10.000, sekitar 10.000. Terus kemudian baru keterima di STAN sekitar 6.000 lebih. Terus ya setelah tahu ternyata masuknya bea cukai gimana itu? Sebenarnya juga senang-senang aja gitu. Maksudnya dari orang tua juga legowo istilahnya namanya, juga senang sebetulnya juga di bea cukai, alhamdulillah gitu kok bea cukai. Saya juga mikirnya kayaknya saya masuk ke bea cukai itu karena pas kesehatan itu walaupun saya larinya nggak paling cepet, tapi bisa dibilang yang paling stabil juga gitu. Jadi pas habis lari juga nggak langsung duduk, padahal yang panitianya itu bilang jangan langsung duduk gitu. Yang lain duduk, saya juga enggak, sebenarnya enggak duduk, cuman terengah-engah gitu lah. Terus habis itu langsung ke lari yang lain, lari 8, lari angka 8 itu. Dan dari situ mungkin saya mikir kayaknya dari situ deh saya masuk ke bea cukainya. Nah, begitu pertama kali dapat kabar diterimanya di bea cukai, yang pertama kali terlintas itu apa? Saya sih kalau mikir bea cukai cuman kepikiran yang ada di pelabuhan gitu kan. Ngurusin barang-barang yang di pelabuhan gitu kan. Ya itu aja sih nggak bea cukai ini. Ekspor impor gitu ya, ngertinya itu aja ya. Mungkin ekspor impor nggak terlalu tergambar juga waktu itu saya pas masuk pertama ya. Jadi nggak terlalu tahu gambaran luasnya tentang bea cukai gitu. Berarti bea cukai di sana belum pernah custom go to school-nya Mas Ahmad kali ya? Iya, berarti kebetulan nggak pernah ada kunjungan ke sekolah saya. Kebetulan kan Salatiga kan diawasinya oleh KPPBC Semarang, kan lumayan jauh, mungkin itu pertimbangannya. Jadi nggak sampai ke sekolah saya. Mungkin ya Mas Ahmad kan alumni ya, mungkin bisa diusulkan supaya bea cukai terdekat bisa berkunjunglah ke sana. Iya, mungkin pas saya di sana. Iya. masih suka kontak kan sama teman-teman alumni atau sama pihak sekolah? Kebetulan ada grupnya. Ada grupnya. Jadi kebetulan juga akhir-akhir ini nggak tahu kenapa mulai aktif lagi. Tapi di SMA Mas Ahmad sendiri, Mas Dayat ya panggilannya ya? Iya, betul. Misalnya Mas Dayat sendiri, banyak nggak yang masuk ke STAN atau ke bea cukai? Kalau ke STAN-nya sendiri secara umum itu sekitar belasan sebenarnya. Oh, cukup banyak ya. Cukup banyak. Yang bea cukai? Bea cukai itu kurang lebih 5 kalau nggak salah. 5? Lupa pastinya sih, tapi kayaknya kurang lebih 5 kalau nggak salah ya. Nah, kita kembali ke gambaran Mas Ahmad. Tadi kan waktu di awal taunya bea cukai cuma yang ada di pelabuhan ya. Nah, setelah, berarti udah berapa tahun nih di bea cukai Mas Ahmad? Berarti Mas Dayat? Kurang lebih 3,5 tahun. 3 tahun ya? 3,5 tahun di bea cukai Cirebon ininya. Memang dari pendapatan pertama di sini ya? Iya, pendapatan pertama di sini, terus ya setelah 3,5 tahun
Nah, 3,5 tahun ini setelah tahu lebih dalam ya, setelah menggeluti, kira-kira sesuai nggak sih gambaran di awal? Terus pasti kan waktu pas masuk saya maunya bayangan bea cukai itu seperti ini, rencana saya ke depannya jadi begini, jadi bagaimana gitu. Nah, ini masih sesuai dengan prediksi atau ternyata sangat berbeda? Mungkin kalau dari prediksi pas SMA gitu kan, misalnya mungkin masih bisa dibilang satu jalan dari apa yang saya pikirkan gitu kan. Kayak saya pas kuliah aja kan, kayak misalnya kawasan berikat, gudang berikat gitu kan, saya juga cuma tahu secara teoris kan, nggak tahu ini sebenarnya apa gitu kan. Nah tapi pas kerja, oh tahu ini jadinya kawasan berikat itu ini, terus pas pelayanan di bandara gini, pelabuhan gini gitu kan, jadi tahu sendiri. Nyesel nggak masuk bea cukai? Oh enggak sih, enggak sama sekali sebenarnya. Pas saya tadi prioritas tadi kan, yang nomor 1 sebenarnya pajak tuh teman, D1 pajak gitu kan. Terus pas masuk bea cukai justru wah alhamdulillah, maksudnya pas lebih bersyukur di bea cukai gitu jadinya. Kenapa tuh? Nggak tahu, mungkin lebih nyaman aja kan. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan betah terus ya kayaknya juga mantap. Punya pengalaman menarik nggak selama 3,5 tahun ini di bea cukai? Pengalaman menarik ya mungkin yang terakhir itu tadi penerimaan WCO dapat sertifikat of merit itu sebenarnya juga nggak saya duga sama sekali sebenarnya. Itu luar biasa loh. Jadi pas awal mau diusulin kan itu sebenarnya lebih ke dari kepala seksi saya, Ibu Kuswanti kan itu saya juga ini mungkin masa ya dapat ini gitu. Ternyata setelah Bu Wandi kan juga bilang nggak apa-apa usulin aja, masalah terima dapat apa enggaknya belakangan gitu kan. Terus akhirnya setelah diusulin tiba-tiba pertama kan dapat WhatsApp dari pusat gitu kan. Kalau ternyata saya terpilih gitu kan. Tapi saya coba nggak begitu senang dulu karena kan di situ ada kata-kata ini bisa jadi belum final karena belum ada capnya gitu kan. Setelah capnya terbit wah lega ya, luar biasa ya. Jadi senang ya modal berharga, artinya walaupun baru 3,5 tahun di bea cukai, ternyata Mas Dayat ini sudah memberikan sesuatu yang ya luar biasa lah ya. Sudah dampaknya sudah sangat terasa di sini. Ya saya sendiri juga merasakan ya apa yang sudah Mas Dayat buat di sini di aplikasi Prisma. Itu ya ternyata sangat terpakai sekali di sini, sangat memberi pengaruh ya, kita lebih cepat layanannya, lebih mudah gitu. Iya, alhamdulillah itu juga berjalan lancar bisa dibilang, dan sangat ya terpakai itu tadi oleh pengusaha-pengusaha kawasan berikat di sini. Kalau pengalaman yang nggak enaknya apa di bea cukai? Pengalaman nggak enak di sini itu apa ya? Kayaknya nggak begitu ada sebenarnya. Susah nggak ingat apapun yang sangat tidak mengenakan gitu, nggak ada sebenarnya sejauh ini. Terus ya masih lancar-lancar aja ya? Ya alhamdulillah untuk sampai 3,5 tahun ini berjalan dengan lancar bisa dibilang alhamdulillah. Walaupun ya ditugaskan jauh dari keluarga ya, tapi Mas Dayat belum punya keluarga? Belum. Masih single ya? Kan masih ke bapak ibu gitu kan. Masih ke orang tua aja ya? Iya, ke orang tua aja kalau pulang. Masih mencari atau sudah? Masih. Ya, mudah-mudahan kalau dia nonton ini bisa lebih cepat lah, saya doain. Oke, lanjut Mas Dayat. Ini kan Bea Cukai Cirebon ini sedang berupaya mendapatkan predikat WBBM ya. Kita tahun 2019 Bea Cukai Cirebon sudah berhasil mendapatkan predikat WBK, Wilayah Bebas Korupsi. Nah, kita berupaya meningkatkan predikat itu menjadi WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Nah, ini terus terang perlu upaya yang luar biasa ya dari semua pihak, terutama dari pegawai kita sendiri. Ya pada intinya kantor kita itu dituntut untuk selalu melayani pengguna jasa, melayani masyarakat dengan memberikan yang terbaik.
Nah, salah satunya tadi yang sudah Mas Dayat buat itu jadi salah satu komponen unggulan lah ya di Bea Cukai Cirebon ini. Nah, menurut Mas Dayat sendiri ini WBBM ini perlu nggak sih buat kantor kita? Menurut saya bisa dibilang memang perlu ya untuk WBBM ini, terutama ikut WBBM gitu kan dalam rangka untuk memberikan motivasi lebih gitu kan, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pengguna jasa gitu kan. Baik itu mungkin dalam bentuk digitalisasi pelayanan gitu kan, ataupun dalam bentuk lainnya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa. Jadi memang ya cita-cita kita bersama lah ya, bukan cuma buat Bea Cukai aja dampaknya, tapi ya pasti ya masyarakat pengguna layanan kita. Kedepannya nih ada rencana apa lagi nih, Mas Dayat mau bikin program apa lagi? Kalau sejauh ini untuk bikin program dari misalnya dari nol gitu kan, belum ada sebenarnya. Tapi untuk yang sekarang jalan ini lagi jalan apa namanya replikasi aplikasi dari kantor lain. Jadi saya di situ udah ditugaskan untuk apa namanya melakukan modifikasi supaya aplikasi itu tuh lebih sesuai dengan probis yang ada di kantor ini. Oh, jadi, disesuaikan dengan kondisi di kantor kita ya? Iya, ataupun menambah fitur baru yang mungkin diperlukan dalam aplikasi itu untuk berjalan di kantor ini. Sudah berapa persen? Mungkin bisa dibilang 80% ya. Jadi kan ini udah uji coba dengan pihak pengguna jasa, pihak stakeholder. Kemudian nantinya tinggal kalau dari uji coba itu udah lancar, tinggal minggu depan mungkin disosialisasikan ke seluruh pengguna jasa yang ada di Bea Cukai Cirebon. Oh, berarti udah tinggal hitungan berapa hari lagi lah ya. Mudah-mudahan sukses lah programnya ya, bisa langsung dirasakan juga oleh pengguna jasa kita. Ya, Bea Cukai sendiri juga nanti saling inilah berkolaborasi, saling bersinergi ya, yang di subbagian umum, yang di KI, yang di PLI. Betul. Ya, bagaimanapun ya kantor ini berjalan nggak hanya satu unit saja yang bisa menjalani kantor, semuanya pasti terlibat lah. Ya, semuanya punya andil yang sama lah ya dalam membuat kantor kita menjadi baik. Oke, Mas Dayat, ini saya ucapkan terima kasih banyak sharingnya, teman-teman jadi tahu punya pengalaman Mas Dayat selama jadi Bea Cukai, bisa jadi tahu bagaimana mendapatkan sertifikat of merit, yang mudah-mudahan jadi motivasi teman-teman juga ya. Saya yakin sih teman-teman jadi semakin bersemangat nih menciptakan banyak inovasi-inovasi yang memang dibutuhkan oleh kita semua. Sekali lagi Mas Dayat, terima kasih. Sama-sama Pak. Silakan dinikmati pajangannya. Iya. Baik, Sobat Backbone, mungkin kita cukupkan podcast pertama kita. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, dan nantikan podcast-podcast kami selanjutnya. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.